Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Ini tadi Bapak, Bu. ini tadi Nak, Lasnya udah sehat. Anak Lasnya udah sehat. Kemarin kan demam, anak udah sehat. Sudah. Iya, sudah sehat, Bu. Oh iya. Alhamdulillah ya Nak ya, sudah sehat. Hari ini kita akan belajar. Bu. Semangat. Semuanya udah menyiapkan buku bajunya ya, udah rapi semua. Udah rapi belum bajunya? Sudah, Bu. Ya, anak-anak, kita berdoa dulu sebelum belajar. Yuk coba anak Vera ya. Yang Saya, Bu. Anak Vera, bikin teman-temannya berdoa, Nak. Oke. Bisa? Bisa anak ini ya. Anak ibu. Suami ya. Yuk, kita pimpin doa dulu. Ya, Bu. Cara dimulai. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Amin. Iya, terima kasih. Nah, setelah kita berdoa tadi, Ibu ingin mengecek kehadiran siswa Ibu ya, serta duduk Ibu. Hari ini kita hadir semua ya, Nak ya. Nah, hadir Ya, semua. Bu. Ya. Nah, anak-anak Ibu semua, kita hari ini akan mempelajari tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, yaitu tentang indahnya kebersamaan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ya, yuk kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Ya. Hiduplah. Iya, pre-memory. Ya, pre-memory. Lanjut. Nah, pelajaran sebelumnya, anak-anak mungkin sudah tahu ya bahwa Indonesia itu memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu daerah, tarian daerah. Banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia ini ya. Ada berapa provinsi kita Bapak anak-anak semua Ibu ya? Anak-anak Ibu ya? 34, Bu. Nak Melisa. Kita ada 34 provinsi, itu juga terdiri dari berbagai macam keberagaman yang ada. Dan bersyukurlah bahwa kita masih berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Baiklah. Karena itulah kita perlu mensyukurinya, karena selama ini ya kita bersyukur kita masih menikmatinya ya, keberagaman yang ada di dalam bangsa kita Indonesia ya. Nah, anak-anak Ibu semua, untuk sebelum memulai marilah kita melihat dulu ya tampilan video Ibu ini yang berikut ini ya. Ini adalah video tentang makanan khas yang ada di Indonesia. Ibu, videonya nggak terlihat. Iya, sebentar ya Nak ya. Iya Bu. Iya, Bu. Iya. Oke. Bagaimana? Apakah sudah terlihat? Terlihat, Bu. Iya. Waduh. Iya, kita akan melihat tampilan ini
Bisa nggak anak? Kedengaran suaranya nggak nak? Enggak, Belum, Bu. Nggak ya? Pelan. Udah Bu, udah. Ya, ini sebenarnya adalah makanan yang ada di Indonesia ya nak ya. Dari Sumatera Barat itu rendang, dan Riau gulai belacan. Gondang foto. Ya, ada Kepulauan Riau itu otak-otak. Jambi itu ada gulai ikan patin. Bangka Belitung itu mie Bangka. Bangka Belitung ya, kalau Bapak Ibu anak-anak Ibu nanti ya kita mencoba makanan ini ya, mie khas Bangka ini ya. Untuk Sumatera Selatan pempek. Di Lampung itu ada pendap. Banten itu ada sate bandeng. Jakarta itu ada kerak telur. Kita lanjut nak ya. Ini makanan lagi itu dari Jawa Barat, nasi lengko. Jawa Tengah itu nasi liwet. Selanjutnya dari Yogyakarta itu nasi gudeg. Jawa Timur rujak cinggur. Banyak ya. Terus ada dari Bali ayam betutu. Terus lagi Nusa Tenggara Barat itu ada ayam. Makanan khasnya ya. Dari NTT ada banyak sekali ya. Oke. Bubur ayam. Iya. Ya. Baiklah anak-anak. Sudah ya. Nah, itu tadi kita melihat berbagai macam khas makanan tradisional yang ada di Indonesia ya nak ya. Jadi bagaimana Nak Azhar? Udah tahu belum? Apa aja yang makanan khas yang Bapak tahu? Coba. Daerah mana? Daerah Kepri, Bu. Otak-otak. Iya, betul. Otak-otak enak ya. Sama di Riau, rendang gulai belacan, Bu. Nah, berarti Nak Azhar sama orang tuanya sering ya makan itu ya, Nak ya? Enak enggak? Belacannya jarang sih, Bu. Oh Sama ya, otak-otaknya belacan aja itu ya adanya sering. Bangka Belitung. Iya. Nah, itu tadi dari berbagai macam itu kita akan membahas tentang pelajar muatan bahasa Indonesia. Itu Ibu tampilkan dulu ya bahannya. Bisa kita lanjut ya nak ya? Ya Bu. Ya, oke. Kita akan membahas tentang makanan khas Betawi. Makanan khas Betawi itu yaitu dodol. Nah, anak-anak, ini tadi ya, jenis makanan Ibu bilang dodol ya? Iya, Bu. Ibu bilang dodol ya? Ada dodol tadi, Bu. Iya, betul. Melisa udah itu biasa ngomong dodol sama kawannya pasti. Iya, betul. Nah, anak-anak, kita membaca ini dulu ya, teks dulu ya. Nanti, kalau nanti untuk dodolnya kita lihat di buku aja ya, kita lihat di buku teks ya. Iya, Nah, Bu. kan dulu ya, di Muatan Bahasa Indonesia untuk kelas 4 ini, itu ada teks lisan, yaitu teks yang dibacakan. Ya anak-anak ya, kalau misalnya Ibu tampilkan suara ini bisa kedengaran nggak? Kurang kuat sih, Bu. Kurang kuat ya? Oke. Iya. Oke ya. Kedengarannya. Nah, Lagi, Bu. ya. Berikut ini adalah contoh ya, contoh teks lisan untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di dalam teks. Anak-anak Ibu menyimak teks lisan dengan mendengarkan dengan seksama apa yang Ibu ketikkan itu ya. Ini contoh ya nak ya. Salah satu keberagaman bentuk
Salah satu bentuk keberagaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional Indonesia tersaji dalam berbagai rasa, jenis hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Nah, anak-anak, di awal paragraf pertama itu bisa kita sebut sebagai kalimat utama. Dan yang selanjutnya adalah kalimat penjelas. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti, Bu. Paham, Bu? Iya. Paham. Nah, Rini ya. Kita lanjut nah kita sekarang dari kalimat utama dan penjelas itu kita tentukan gagasan pokoknya. Gagasan pokok itu makanan tradisional Indonesia ternyata mampu menarik wisatawan. Nah, berarti gagasan pokoknya ini ya di paragraf pertama ini makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Gagasan pokoknya itu makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. 2. Makanan tradisional memiliki keberagaman jenis, rasa, dan penyajian. Yang ketiga, jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Nah, seperti itu ya, Nak. Anak-anak Ibu, setelah anak-anak nanti menyimak teks bacaan yang Ibu bacakan tadi, bacakan ya. Anak-anak akan membuatnya seperti ini berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bentuk nanti ya. Nah, sebelum kita mulai kelompok, nanti Ibu akan membagikan kelompoknya. Anak Ibu semuanya kan ada 24, Ibu bagikan menjadi 5 kelompok ya. Sayang? Nah, ini adalah cara membuat gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, kemudian inilah dianya, dodol Betawi Mak Salma. Bagaimana? Sudah siap belum? Ibu diktekan ya. Nanti anak-anak menyimak, kemudian membuat gagasan pokok dan pendukung dari dikte Ibu ini ya. Ibu bacakan ya. Siap? Ya. Iya, Bu. Ya. Ya, Bu. Betawi Mak Salma. Sebentar lagi Kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya dalam menyambut Kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Kedengaran nggak? Enggak ya? Kecil, Bu, suaranya. Ya udah. Dengar, Bu. Udah ya. Nah, Udah, Bu. udah, nanti yuk kita presentasikan ya kelompok 1 sampai 5. Yuk kita presentasikan seperti yang Ibu buat ini ya. Kita menentukan dulu gagasan pokok dari alinea pertama. Ya, alinea pertama ini sebentar lagi Kota Jakarta akan berulang tahun. Nah, berarti kan kalau kalimat utama kan di awal kalimat ya. Ya enggak? Ya. Nah, terus nanti yang bab kedua itu sudah masuk ke kalimat penjelasnya. Nah, bisa ditentukan ini gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, anak-anak, selamat mengerjakan diskusinya. Nah, dari diskusi tadi, kita dapat mengambil kesimpulan ya. Gagasan pokok paragraf pertama, sebentar lagi Kota Jakarta akan berulang tahun. Nah, dari teks ini, Ibu mau nanya dulu, bagaimana hasil dari kelompok 1
Coba anak Pera ya untuk menampilkan hasil gagasan pokok dan ininya. Belum selesai, Bu. Belum selesai. Jadi Ya. udah ada contohnya nih Bu buat nih. Yuk, Ya, Bu. coba nggak yuk. Gagasan pokok paragraf pertama. Sebentar lagi Kota Jakarta akan berulang tahun. Ya, terus nak. Terus nak gagasan kedua. Bingung, Bu. Nah, Gambarnya, Bu. paragraf kedua ini kita mulai dari yang ini. Sudah sejak seminggu yang lalu Mak Salma bekerja keras. Dia membuat dodol ya. Nah, coba paragraf keduanya apa kira-kira yuk? Sudah sejak seminggu yang lalu Mak Salma bekerja untuk membuat adonan dodol. Oke, betul. Makasih ya nak ya. Ya, coba Bu. lagi Azhar. Coba nak Ibu Azhar. Apa coba gagasan pokok paragraf ketiga? Paragraf ketiga, gagasan pokoknya Bu, untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya membuat dodol, Bu. Iya, betul. Nah, anak-anak Ibu, bagaimana? Apakah sudah bisa membuat gagasan pokok? Misalnya, ada nggak anak yang lain punya ide lain? Kalau Pak Yasiduhu gimana? Kalau Nak Yasiduhu gimana? Iya Bu, Mm-mm. saya setuju juga dengan yang sama Pak Azhar tadi, sama Iya. teman saya Azhar tadi. Benar ya berarti. Pokoknya itu di paragraf yang ketiga, Mak Salma itu untuk membuat dodolnya dilibatkannya tetangga-tetangga rumahnya Bu. Iya. Ini hasil kelompok dari Nak ini ya, kelompoknya Nak Yasiduhu ya. Oke, sama ada berarti dengan hasil kelompok diskusi dari Nak Pera tadi. Nah, kalau sudah, ayo menulis. Tahukah kamu bahwa banyak sekali makanan khas di negeri kita? Berikut ini adalah contohnya. Kita lihat gambar ini ya. Aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu adalah tradisional Betawi. Apa makanan tradisional daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Ya, bagaimana pendapatmu dengan keberagaman makanan khas negeri ini? Ya, selanjutnya anak-anak lihat ini coba ini tentang apa ini makanannya? Gambar apa ini nak? Nasi, Bu. Nasi gunung. Nasi uduk. Bener nak Azhar. Nasi Lanjut. tumpeng. Bukan nasi gunung, Bu. Nasi tumpeng ya, nasi tumpeng. Ya. Ini adalah muatan IPS, materi tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia untuk anak kelas Ibu kelas 4 ya, semester 1. Ini adalah nasi tumpeng. Lalu berikutnya adalah nasi timbel. Coba anak Ibu, Wartin, coba tolong bantu Ibu ya, sebutkan bagaimana Bu, bagaimana cara membuat nasi timbel. Nasi timbel itu dibungkus daun pisang. Gunakan adalah beras bagoto. Beras Itu baik. Itu kita di luar. Sambal keras dan Iya, betul, Nak. Lanjut ya, boleh ya. Nah, ini ada nasi jinggo dari Bali. Bagaimana ini cara membuatnya? Coba
Anak ibu ya, Manotona. Manotona Zegang. Iya, Bu. Mm-mm. Iya, Bu, nasi puleng yang dibungkus daun pisang dengan porsi kecil. Dilengkapi dengan mie goreng dan suiran ayam pedas. Benar. Ya, selanjutnya ini ada makanan papeda dari Papua. Coba anak Ibu Vera, bagaimana cara membuatnya, Nak? Ya, Bu. Papeda itu terbuat dari bubur sagu, Bu. Rasanya tawar. Biasanya papeda disajikan dengan tongkol atau mubara kuah kuning. Iya, makasih, Nak. Bu. Ini ada bubur nih, bubur Manado, Sulawesi Utara. Nah, coba anak Ibu Martinus Lace ya. Ya. Enggak, Bang. Iya, sudah. Makasih ya, Nak ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, anak-anak, dari makanan yang ada berbagai macam khas makanan tradisional yang ada di Indonesia tadi ya, di beberapa daerah makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya terdengar nyaring. Nah, seperti ada yang lewat itu ting 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 ya. Mengetukkan sendok dengan piring ya, Nak ya. Pernah kah lihatnya? Pernah, Bu. Iya. Menjual bakso, Bu. Betul. Nah, anak-anak, dari suara yang nyaring tadi, ayo kita mencoba dulu ya. Ayo kita mencoba. Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan pengantar untuk bisa mendengar? Media pengantar untuk peramatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi yang lainnya? Nah, anak-anak, berdasarkan kelompok diskusi ya anak-anak tadi ya, kita melakukan percobaan pemantulan dan penyebaran bunyi. Tujuannya untuk membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana di dalam ruangan. Alat dan bahannya, piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang bergerak. Sudah disiapkan semua kan? Sudah ya? Sudah, Bu. Nah, sekarang waktunya kita untuk melakukan percobaan. Ya, sudah melakukan percobaan. Begini ya, kita dengarkan suaranya, anak-anak. Suara dari pemantulan dan suara yang diserap, sifat pemantulannya dan penyerapannya ya bunyinya. Dari hasil percobaan, Ibu ingin anak-anak Ibu untuk mempresentasikan. Coba kelompok 1. Anak Vera. Coba untuk membacakan hasil percobaannya. Nomor 1, 2, dan 3. Yang nomor 1 yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung kedua jika diletakkan piring kaca, maka bunyi arloji pada tabung 1 akan dipantulkan oleh piring kaca, sehingga bunyi dari arloji dipantulkan dan dapat didengar dari tabung kedua. Piring kaca bersifat memantulkan bunyi dengan baik. Iya, itu untuk yang pertama, Bu. Iya, terus kalau piring kacanya diganti dengan gabus, apa yang terjadi, Nak? Tidak terdengar, Bu, suaranya, iya. Bu. Nah, dari percobaan tadi,
Udah ya, kalau ibu ini anak ibu Yemima kelompok 2 bagaimana hasil cobaannya? Silakan. Iya, Bu. Mm-mm. Ketika kaca diganti dengan gabus, Ya. maka gelombang bunyi tidak akan dipantulkan, melainkan akan diserap. Gelombang bunyi akan dipantulkan jika mengenai permukaan yang keras. Gelombang bunyi akan diserap jika Mengenai permukaan permukaan yang lunak. ya. Benda yang permukaannya lunak dijadikan peredam suara seperti gabus, karpet, wol, kertas. Nah, itu saja, Bu. Nah, anak-anak, setelah kita melakukan percobaan, maka ibu bisa menyimpulkan ya, nak ya, bahwa bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras seperti kaca, dinding, dan logam. Dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi. Nah, bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Lantai dan dinding ruangan permukaan dilengkapi karpet, tujuannya untuk meredam bunyi. Suara di dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Itulah hasil percobaan kita mengenai sifat bunyi yang dipantulkan dan diserap. Nah, anak-anak, terima kasih sudah menyimak dan melakukan percobaan dan berdiskusi tentang pelajaran Ibu hari ini, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Ya, untuk terakhir, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu khas, ya, lagu khas yang mana? Ya, sudah ya, kita sudah menyanyikan lagu dan Ibu akhiri, kita tutup kelas ini ya. Kita tutup oleh pimpin oleh ketua kelas. Coba, Nak Soimi, kita tutup kelasnya. Oke, sudah ya. Sudah kita tutup kelasnya. Demikianlah tadi anak-anak, hati-hati di jalan ya. Karena ini sudah macet ya jalannya ya, Nak ya. Di sini jangan langsung kemana-mana lagi, langsung ke rumah masing-masing. Jangan lagi kemana-mana, Nak ya. Oke, Ibu tutup saja pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.